Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tanggal 13 Juli 2024, dunia menyaksikan peristiwa yang mengejutkan dan hampir tragis yang melibatkan Donald Trump, salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik Amerika Serikat. Saat sedang berpidato di sebuah acara kampanye di Pennsylvania, Trump nyaris menjadi korban percobaan pembunuhan. Sebuah peluru melesat dengan kecepatan tinggi, namun dengan gerakan kecil yang tampaknya sepele, hanya sekitar 0,6 cm, Trump berhasil menghindari peluru yang mungkin akan mengakhiri hidupnya. Gerakan yang tampaknya tidak signifikan ini bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga mencegah terjadinya krisis politik besar di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut langsung memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi di seluruh dunia. Banyak yang mulai membandingkan insiden ini dengan sebuah kartu dari permainan Illuminati, New World Order, yang dirilis pada tahun 1995. Dalam kartu tersebut, tergambar seorang pemimpin karismatik yang sedang berpidato di depan kerumunan, dengan garis merah misterius yang melintasi tubuhnya. Bagi mereka yang percaya pada teori konspirasi, kemiripan antara gambar pada kartu tersebut dan peristiwa yang dialami Trump terlalu besar untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Permainan kartu Illuminati yang awalnya dirancang sebagai hiburan telah lama menjadi subjek perdebatan dan kontroversi. Dalam permainan ini, pemain berperan sebagai kelompok konspirasi yang berusaha menguasai dunia melalui berbagai cara, termasuk manipulasi ekonomi, bencana alam, dan pembunuhan politik. Namun apa yang membuat kartu-kartu ini begitu kontroversial adalah klaim bahwa mereka telah meramalkan sejumlah peristiwa besar yang terjadi bertahun-tahun setelah permainan ini dirilis. Fenomena ini, di mana permainan tampaknya mencerminkan kenyataan yang terjadi di masa depan, telah memicu gelombang spekulasi dan teori konspirasi. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa dunia ini dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi yang telah mengatur jalannya peristiwa-peristiwa besar. Mereka percaya bahwa kartu Illuminati bukan sekadar permainan, melainkan alat yang digunakan oleh para elit global untuk memberikan petunjuk tentang rencana besar mereka. Namun bagi para skeptis, klaim-klaim ini hanyalah contoh lain dari bias konspirasi, di mana orang cenderung melihat pola dan makna dalam peristiwa yang acak. Mereka berpendapat bahwa kemiripan antara gambar pada kartu dan peristiwa di dunia nyata adalah kebetulan belaka, dan bahwa teori konspirasi semacam ini lebih mencerminkan ketakutan dan ketidakpastian masyarakat modern daripada kebenaran yang mendasar. Terlepas dari sudut pandang mana yang diambil, tidak dapat disangkal bahwa permainan kartu Illuminati telah menciptakan narasi yang menarik dan menantang kita untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di luar logika dan realitas yang kita kenal. Apakah ini benar-benar sebuah ramalan yang tersembunyi atau sekadar kebetulan yang luar biasa? Pertanyaan ini tetap menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan penggemar teori konspirasi dan para akademisi. Asal-usul dan sejarah Illuminati. Illuminati adalah nama yang sering muncul dalam diskusi tentang teori konspirasi. Didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaupt, seorang profesor hukum di Universitas Ingolstadt, Bavaria. Illuminati pada awalnya adalah sebuah kelompok rahasia yang bertujuan untuk melawan takhayul, prasangka, dan pengaruh agama terhadap kehidupan publik. Kelompok ini juga berupaya untuk menyebarkan nilai-nilai pencerahan, termasuk rasionalitas dan kebebasan berpikir. Namun meskipun niat awalnya mulia, Illuminati dengan cepat menjadi subjek kontroversi. Pemerintah Bavaria menganggap kelompok ini sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial dan agama, sehingga pada tahun 1785 Illuminati secara resmi dibubarkan. Meskipun demikian,
cerita tentang Illuminati tidak pernah benar-benar hilang. Sebaliknya, mereka terus hidup dalam berbagai teori konspirasi yang mengklaim bahwa Illuminati masih ada dan bekerja di balik layar untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa besar di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, Illuminati sering digambarkan sebagai kelompok yang sangat berpengaruh, yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, mulai dari revolusi Prancis hingga Perang Dunia, dan bahkan peristiwa kontemporer seperti bencana nuklir Fukushima 2011 dan krisis keuangan global. Dalam narasi ini, Illuminati digambarkan sebagai dalang yang bekerja tanpa terlihat, menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk menciptakan tatanan dunia baru, di mana mereka memegang kendali penuh. Selama bertahun-tahun, konsep Illuminati berkembang dari sekadar kelompok rahasia kecil di Bavaria menjadi salah satu pilar utama teori konspirasi global. Ketika cerita tentang Illuminati tersebar ke seluruh dunia, berbagai elemen baru ditambahkan ke dalam narasi, termasuk gagasan tentang tatanan dunia baru, kontrol atas pemerintahan dan ekonomi global, serta hubungan dengan berbagai organisasi lain seperti Freemason dan kelompok elit rahasia lainnya. Sebagai contoh, dalam teori konspirasi modern, Illuminati seringkali digambarkan sebagai kelompok yang bekerja sama dengan atau bahkan mengendalikan organisasi-organisasi besar seperti PBB, IMF, dan World Bank. Mereka diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu memanipulasi peristiwa-peristiwa besar di seluruh dunia untuk mencapai tujuan mereka. Banyak pengikut teori konspirasi percaya bahwa Illuminati menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menandai keberadaan mereka, seperti mata satu yang mengintip di atas piramida yang sering dilihat di berbagai tempat termasuk pada uang kertas dolar Amerika Serikat. Simbol ini dianggap sebagai tanda bahwa Illuminati ada di mana-mana, mengendalikan dunia dari balik layar tanpa disadari oleh kebanyakan orang. Meskipun banyak yang menganggap Illuminati sebagai kekuatan besar di balik layar, bukti sejarah tentang keberadaan mereka setelah pembubarannya pada tahun 1785 sangatlah minim. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Illuminati adalah produk dari imajinasi dan ketakutan masyarakat terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi pada akhir abad ke-18. Teori-teori ini seringkali digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang sulit dipahami, seperti revolusi dan perang. Namun teori konspirasi tentang Illuminati terus berkembang, terutama pada abad ke-20, ketika mereka sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Dunia I dan II, serta pembentukan PBB dan NATO. Dalam pandangan para pengikut teori ini, Illuminati adalah kekuatan yang tak terlihat yang mengendalikan peristiwa-peristiwa dunia untuk mencapai tujuan mereka, yaitu menciptakan tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh mereka. Teori konspirasi tentang Illuminati juga mendapatkan dorongan baru pada era digital ketika internet memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas. Forum online, blog, dan media sosial menjadi tempat subur bagi teori-teori ini untuk berkembang, dengan banyak yang percaya bahwa Illuminati ada di balik setiap peristiwa besar yang terjadi di dunia. Kartu Illuminati dan ramalan peristiwa dunia. Pada tanggal 11 Maret 2011, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana nuklir paling mematikan dalam sejarah modern, bencana nuklir Fukushima. Setelah gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter melanda di wilayah Tohoku di Jepang, sebuah tsunami besar menghantam pantai Jepang, menyebabkan kerusakan parah pada pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Tsunami tersebut menyebabkan sistem pendingin reaktor nuklir gagal, yang akhirnya mengarah pada serangkaian ledakan hidrogen dan kebocoran radiasi yang meluas. Bencana Fukushima dengan cepat menjadi topik utama di seluruh dunia, memicu kekhawatiran tentang keamanan energi nuklir dan dampak jangka panjang dari radiasi. Namun,
Bagi mereka yang percaya pada kekuatan kartu Illuminati, bencana ini tampaknya telah diramalkan sebelumnya. Dalam set kartu Illuminati, ada sebuah kartu yang menggambarkan kecelakaan nuklir dengan retakan besar pada struktur yang tampak seperti reaktor. Beberapa orang percaya bahwa kartu ini menggambarkan secara tepat peristiwa yang terjadi di Fukushima, terutama karena ada elemen lain pada kartu tersebut yang tampaknya merujuk pada Jepang, seperti titik merah yang dianggap sebagai bunga sakura, simbol yang terkait erat dengan negara tersebut. Para skeptis berpendapat bahwa gambar-gambar ini adalah kebetulan belaka dan bahwa risiko kecelakaan nuklir telah menjadi perhatian umum selama bertahun-tahun, mengingat bencana sebelumnya seperti Chernobyl pada tahun 1986. Namun bagi penggemar teori konspirasi, kesamaan antara kartu ini dan peristiwa Fukushima terlalu besar untuk diabaikan, dan mereka percaya bahwa kartu Illuminati sekali lagi mengungkapkan agenda tersembunyi yang mengendalikan peristiwa-peristiwa besar di dunia. Krisis keuangan global 2007 hingga 2008 adalah salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern yang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia. Dimulai dengan runtuhnya pasar hipotek subprime di Amerika Serikat, krisis ini dengan cepat menyebar ke pasar keuangan global, menyebabkan resesi besar-besaran yang mempengaruhi jutaan orang. Dalam konteks ini, kartu Illuminati yang menggambarkan penyitaan rumah dan runtuhnya ekonomi menjadi sangat menarik. Bagi banyak orang, kartu ini tampak seperti peringatan dini tentang apa yang akan terjadi. Gambaran seseorang yang sedang menyita rumah dengan latar belakang yang mencerminkan keruntuhan ekonomi tampaknya sangat relevan dengan apa yang terjadi selama krisis keuangan global. Namun, seperti halnya dengan bencana Fukushima, ada banyak skeptis yang percaya bahwa ini hanyalah kebetulan. Mereka berpendapat bahwa ekonomi global selalu rentan terhadap krisis, dan gambar pada kartu ini bisa saja mengacu pada krisis ekonomi sebelumnya atau skenario umum yang sering terjadi dalam ekonomi kapitalis. Meskipun demikian, bagi mereka yang percaya pada teori konspirasi, kartu ini adalah bukti bahwa Illuminati memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Pada tanggal 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern, tsunami yang melanda Asia Tenggara. Gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter mengguncang lepas pantai Sumatera, Indonesia, yang kemudian memicu gelombang tsunami besar yang menghantam 14 negara dan menewaskan lebih dari 230.000 orang. Setelah bencana ini, beberapa orang menemukan bahwa ada kartu dalam set Illuminati yang tampaknya menggambarkan tsunami tersebut. Kartu ini menampilkan sebuah ombak besar yang menghantam sebuah bangunan dengan latar belakang yang sangat mirip dengan Monumen Nasional Jakarta. Bagi sebagian orang, ini bukan kebetulan. Mereka percaya bahwa kartu ini adalah peringatan tentang bencana yang akan datang. Namun seperti halnya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, ada banyak skeptis yang percaya bahwa hubungan antara kartu ini dan bencana tsunami adalah contoh lain dari bias konfirmasi, di mana orang cenderung mencari bukti yang mendukung keyakinan mereka setelah peristiwa terjadi. Meskipun demikian, bagi mereka yang percaya pada teori konspirasi, ini adalah bukti lebih lanjut bahwa kartu-kartu Illuminati memiliki kekuatan ramalan yang misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, pandemi COVID-19 menjadi salah satu peristiwa global yang paling menggemparkan. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menewaskan jutaan orang, dan mengubah kehidupan sehari-hari. Pandemi ini juga memicu gelombang teori konspirasi, termasuk yang melibatkan kartu Illuminati. Beberapa kartu dalam set Illuminati dianggap menggambarkan pandemi ini. Salah satu kartu menunjukkan gambar masker, jarum suntik, dan vaksin, 3 elemen yang sangat khas dari pandemi COVID-19.
Ada juga kartu yang menggambarkan penurunan ekonomi global yang sangat sesuai dengan dampak ekonomi dari pandemi. Namun, seperti halnya dengan peristiwa lainnya, interpretasi ini diperdebatkan. Para skeptis berpendapat bahwa gambar-gambar ini bisa saja merujuk pada pandemi sebelumnya, seperti wabah flu Spanyol pada tahun 1918, dan bahwa penggunaan masker telah menjadi simbol umum dalam penggambaran penyakit menular. Meskipun demikian, teori konspirasi tentang pandemi dan kartu Illuminati tetap kuat, dengan banyak yang percaya bahwa kartu-kartu ini memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Selain peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi, kartu Illuminati juga diyakini telah meramalkan beberapa peristiwa di masa depan. Misalnya, beberapa kartu menggambarkan skenario apokaliptik seperti perang nuklir, perubahan iklim yang ekstrim, dan kejatuhan ekonomi global. Dalam teori konspirasi, kartu-kartu ini dianggap sebagai peringatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang mungkin akan mengubah dunia secara drastis. Ada juga kartu yang menggambarkan gerakan politik dan sosial yang sedang berkembang, seperti gerakan anti-globalisasi dan protes-protes yang menentang ketidaksetaraan ekonomi. Bagi mereka yang percaya pada kekuatan kartu Illuminati, ini adalah bukti bahwa permainan ini lebih dari sekadar hiburan. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan agenda tersembunyi dari kelompok elit yang mengendalikan dunia. Namun sekali lagi, para skeptis berpendapat bahwa kartu-kartu ini hanyalah interpretasi dari kekhawatiran umum yang ada di masyarakat. Misalnya kekhawatiran tentang perang nuklir dan perubahan iklim telah menjadi topik diskusi selama beberapa dekade, dan kartu-kartu ini mungkin hanya mencerminkan ketakutan yang ada dalam budaya populer. Illuminati dalam budaya populer dan media. Di era digital, media sosial telah memainkan peran besar dalam menyebarkan teori konspirasi tentang kartu Illuminati. Platform seperti YouTube, Twitter, dan Facebook memungkinkan informasi untuk menyebar dengan cepat dan luas, memungkinkan teori konspirasi mendapatkan audiens yang lebih besar daripada sebelumnya. Video yang mengklaim bahwa kartu Illuminati meramalkan peristiwa besar seperti bencana nuklir Fukushima, krisis keuangan global, dan bencana alam seringkali menjadi viral dengan jutaan penonton di seluruh dunia. Namun, dampak dari penyebaran teori konspirasi ini tidak selalu positif. Meskipun mereka menarik perhatian dan memicu diskusi, mereka juga dapat menyesatkan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi resmi seperti pemerintah dan media. Dalam beberapa kasus, teori konspirasi ini dapat mengarah pada tindakan ekstrim atau kekerasan, seperti yang terjadi pada insiden Pizzagate pada tahun 2016, di mana seorang pria bersenjata menyerang sebuah restoran di Washington DC karena percaya pada teori konspirasi yang disebarkan secara online. The Simpsons, sebuah acara televisi animasi yang sangat populer, seringkali dikaitkan dengan prediksi masa depan, termasuk ramalan tentang Donald Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam salah satu episode yang ditayangkan pada tahun 2000, The Simpsons menggambarkan Trump sebagai presiden yang kemudian menjadi kenyataan pada tahun 2016. Banyak yang melihat ini sebagai contoh dari apa yang disebut predictive programming, di mana media dan hiburan digunakan untuk menyiapkan publik terhadap peristiwa besar yang akan datang. Kartu Illuminati seringkali dikutip sebagai contoh lain dari predictive programming, bahwa gambar-gambar pada kartu tersebut adalah peringatan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini, popularitasnya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk cara kita memandang dunia. Tidak hanya di televisi dan film, Illuminati juga sering dikaitkan dengan dunia musik, terutama dalam genre hip-hop dan pop. Banyak artis terkenal seperti Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, dan Lady Gaga seringkali dihubungkan dengan Illuminati oleh para penggemar teori konspirasi. Simbol-simbol seperti segitiga, mata satu, dan piramida
seringkali muncul dalam video musik mereka yang menurut beberapa orang merupakan bukti bahwa mereka adalah anggota Illuminati. Namun para artis ini seringkali menolak klaim tersebut, menganggapnya sebagai spekulasi yang tidak berdasar. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan simbol-simbol tersebut sebagai cara untuk memparodikan atau mengolok-olok teori konspirasi. Namun bagi pengikut setia teori konspirasi, ini justru dianggap sebagai cara Illuminati untuk mengaburkan kebenaran dan mempertahankan kendali mereka atas industri musik. Selain musik dan televisi, Illuminati juga menjadi tema yang sering muncul dalam film, buku, dan media lainnya. Novel-novel seperti Angels and Demons, karya Dan Brown, mempopulerkan gagasan tentang Illuminati sebagai kelompok rahasia yang memiliki pengaruh besar di dunia. Film-film seperti Eyes Wide Shut dan The Da Vinci Code juga mengeksplorasi tema konspirasi dan organisasi rahasia yang mengendalikan peristiwa-peristiwa besar di balik layar. Media ini seringkali menggabungkan fakta dan fiksi, menciptakan narasi yang menarik tetapi juga membingungkan bagi penonton. Akibatnya, banyak orang yang kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi, yang pada akhirnya memperkuat keyakinan terhadap teori konspirasi. Psikologi di balik kepercayaan terhadap teori konspirasi. Mengapa begitu banyak orang percaya pada teori konspirasi, terutama yang melibatkan kartu Illuminati? Salah satu alasannya adalah kecenderungan manusia untuk mencari pola dan makna dalam peristiwa yang tampaknya acak. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pareidolia, di mana manusia melihat pola yang tidak ada dalam data acak. Ketika kita menghadapi peristiwa besar dan seringkali tragis, kita cenderung mencari penjelasan yang memberikan makna, bahkan jika penjelasan itu tidak berdasarkan bukti yang kuat. Dr. Richard Dawkins, seorang biolog evolusi yang terkenal, berpendapat bahwa teori konspirasi seringkali menarik karena mereka menawarkan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami untuk peristiwa yang rumit. Ketika sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi, kita cenderung mencari penjelasan yang memberi kita rasa kontrol. Katanya, teori konspirasi menawarkan penjelasan tersebut meskipun seringkali tanpa bukti yang kuat. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa teori konspirasi adalah cara untuk menantang kekuasaan dan otoritas. Dr. Joseph Farrell, seorang sejarawan dan penulis, berpendapat bahwa teori konspirasi seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakpercayaan terhadap institusi resmi. Teori konspirasi adalah cara bagi orang untuk merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Katanya, ini memberi mereka rasa superioritas dan kontrol di dunia yang seringkali terasa kacau dan tidak dapat diprediksi. Media memainkan peran penting dalam memperkuat keyakinan terhadap teori konspirasi. Dalam banyak kasus, media yang sensasional dan tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan yang kemudian diambil oleh pengikut teori konspirasi sebagai bukti lebih lanjut dari keyakinan mereka. Misalnya, liputan media tentang peristiwa-peristiwa besar seperti bencana nuklir Fukushima atau pandemi COVID-19 seringkali memicu spekulasi dan teori konspirasi yang tidak berdasar. Selain itu, algoritma di media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna seringkali memperkuat bias konfirmasi, di mana pengguna cenderung melihat lebih banyak konten yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ini menciptakan efek ruang gema, di mana orang-orang dengan pandangan yang sama saling menguatkan keyakinan mereka, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap teori konspirasi. Keyakinan terhadap teori konspirasi seperti yang melibatkan Illuminati dapat memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Selain menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi resmi, teori konspirasi juga dapat memecah belah masyarakat dan memperkuat polarisasi politik. Misalnya, keyakinan bahwa pandemi COVID-19 adalah hasil dari konspirasi global
telah menyebabkan penolakan terhadap vaksinasi dan langkah-langkah kesehatan masyarakat lainnya yang pada gilirannya memperburuk krisis kesehatan global. Selain itu, teori konspirasi juga dapat mengarah pada tindakan ekstrim seperti kekerasan atau tindakan teroris. Dalam beberapa kasus, individu yang sangat percaya pada teori konspirasi merasa bahwa mereka harus mengambil tindakan untuk mengungkap kebenaran atau melawan kekuatan jahat yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan sosial. Kartu Illuminati dan masa depan teori konspirasi. Kartu Illuminati mengajarkan kita banyak hal tentang cara manusia memahami dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Mereka menunjukkan bagaimana kita cenderung mencari makna dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya acak dan bagaimana kita menggunakan cerita dan mitos untuk menjelaskan hal-hal yang tidak kita pahami. Dalam banyak hal, kartu-kartu ini adalah representasi dari kebutuhan kita akan narasi yang memberi makna pada dunia yang kompleks dan seringkali membingungkan. Namun mereka juga mengingatkan kita akan bahaya dari interpretasi yang terlalu bebas. Ketika kita terlalu cepat mengaitkan peristiwa-peristiwa besar dengan prediksi atau ramalan yang tidak didukung oleh bukti, kita berisiko menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan informasi dan disinformasi, penting bagi kita untuk tetap kritis dan waspada terhadap klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Dengan berkembangnya teknologi dan akses informasi, teori konspirasi kemungkinan akan terus menjadi bagian dari budaya kita. Kartu Illuminati adalah contoh bagaimana sesuatu yang awalnya hanya sebuah permainan bisa menjadi sumber dari berbagai teori konspirasi yang kompleks. Ketika kita melihat ke masa depan, pertanyaan adalah apakah kita akan semakin percaya pada ramalan-ramalan semacam ini, atau apakah kita akan belajar untuk lebih skeptis terhadap klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Teknologi, terutama internet dan media sosial, telah memungkinkan penyebaran teori konspirasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi, serta dalam mempromosikan literasi digital yang kritis. Dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan untuk mengevaluasi sumber informasi dengan hati-hati dan untuk menolak klaim yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Selain tantangan teknis, ada juga implikasi etis yang perlu dipertimbangkan dalam mempromosikan teori konspirasi. Media, akademisi, dan masyarakat umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan akurat dan tidak menyesatkan. Dalam konteks kartu Illuminati, ini berarti mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana interpretasi terhadap gambar-gambar dalam kartu ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan memicu teori konspirasi yang tidak berdasar. Pada akhirnya, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial. Teori konspirasi seperti yang melibatkan Illuminati dapat memiliki dampak yang luas dan berbahaya jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mendidik diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya berpikir kritis dan skeptis terhadap informasi yang kita terima. Kesimpulan, ramalan, mitos atau kenyataan. Kartu Illuminati telah menjadi pusat dari berbagai teori konspirasi selama hampir 3 dekade, dari bencana Fukushima hingga krisis keuangan global, dari tsunami 2004 hingga insiden Trump pada tahun 2024. Kartu-kartu ini tampaknya memiliki kemampuan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa besar dunia. Namun apakah ini benar-benar ramalan atau hanya kebetulan yang dikaitkan dengan keyakinan dan bias kita? Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa kartu Illuminati memiliki kekuatan prediksi, daya tarik mereka tidak bisa diabaikan. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan informasi dan disinformasi, kartu-kartu ini mengingatkan kita bahwa
kita harus selalu waspada terhadap klaim-klaim yang terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Pada akhirnya, apakah kartu Illuminati adalah bukti dari rencana jahat yang tersembunyi, atau hanya produk dari imajinasi manusia yang terlalu aktif? Mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa misteri ini akan terus memicu perdebatan dan spekulasi di tahun-tahun mendatang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mencakup seluruh dunia, merangsang kemajuan, memberikan kelahiran kepada evolusi. Dalam konteks kartu Illuminati, imajinasi ini telah menciptakan narasi yang menarik dan menantang kita untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas, baik itu nyata maupun tidak. Seperti dunia konspirasi itu sendiri, kisah tentang kartu Illuminati terus berkembang, menantang kita untuk mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai kenyataan dan membayangkan apa yang mungkin tersembunyi di balik tirai misteri. Ketika kita melangkah ke masa depan, penting bagi kita untuk tetap waspada terhadap cara kita memahami dan menafsirkan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Kartu Illuminati, seperti banyak elemen lain dalam teori konspirasi, adalah cerminan dari cara kita mencari makna dan pemahaman dalam dunia yang seringkali tidak dapat diprediksi dan membingungkan. Kartu-kartu ini mengingatkan kita akan pentingnya berpikir kritis dan skeptis dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Dalam menghadapi gelombang informasi yang terus meningkat, kita harus lebih waspada terhadap manipulasi dan disinformasi. Literasi digital, pendidikan kritis, dan dialog yang terbuka adalah kunci untuk memastikan bahwa kita dapat membedakan antara kenyataan dan fiksi, dan bahwa kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berpengetahuan. Kartu Illuminati mungkin hanya sebuah permainan, tetapi tantangan yang mereka gambarkan adalah nyata, dan tanggung jawab kita untuk menghadapinya adalah sama nyatanya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.